Hai, jumpa lagi di pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang taman siswa. Apa sih itu taman siswa? Yang pertama, sejarah berdirinya taman siswa. Taman siswa ini didirikan oleh seorang penulis atau yang biasa juga kita sebut dengan Bapak Pendidikan Nasional. Siapa lagi kalau bukan Ki Hajar Dewantara. Dia mendirikan taman siswa ini yang terkenal akan Tut Wuri Handayaninya pada 3 Juli 1922. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan ajaran yang paling terkenal. Yang pertama ada Ing Madya Mangunkarsa, yaitu seseorang di tengah menciptakan peluang dan untuk berprakarsa. Yang kedua, Ing Ngarsa Sung Telada, di depan memberi teladan. Dan yang terakhir ada Tut Wuri Handayani, yang artinya yang di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Dia berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta. Pada masanya, dia seorang penulis yang handal loh. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonialisme bagi pembacanya. Sebagai penulis, dia bekerja juga sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Sudiatomo, Hidden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, dia juga aktif dalam sosial dan politik. Pada tahun 1908, dia aktif di seleksi propaganda Budi Utomo. Di sana, dia mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Lalu, bersama dengan Dawas Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar mendirikan sebuah partai politik yang bernama Indis Partij, yaitu partai politik pertama yang beraliran nasionalisme di Indonesia. Pada tanggal 25 Desember 1912, dengan tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha untuk mendaftarkan organisasi ini pada badan hukum pada saat pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Itberg berusaha menghalangi kehadiran partai ini dengan menolak pendaftaran itu pada 11 Maret 1913. Alasan penolakannya karena organisasi ini dapat dianggap membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakkan kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Setelah badan hukum Indis Partij ditolak, dia ikut juga membentuk Komite Bumi Putra pada November 1913. Komite Bumi Putra sekaligus komite tandingan dari Komite Perayaan 100 Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda. Komite Bumi Putra itu melancarkan kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda yang bermaksud untuk merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari jajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya dan untuk membiayai pesta perayaan tersebut. Sehubung dengan rencana perayaan itu, dia mengkritik lewat tulisan yang berjudul Als ik Nederland was, seandainya aku seorang Belanda, dan In voor allen Mark or allen voor es, satu untuk semua, tapi semua untuk satu juga. Akibat dari karangan tersebut, Belanda melalui Gubernur Jenderal Edinburgh menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan kepadanya, berupa hukuman internering atau hukum buang. Hukuman internering adalah hukuman
dengan menunjuk sebuah tempat tinggal yang boleh bagi seseorang untuk bertempat tinggal. Ia pun dihukum untuk dibuang ke Pulau Bangka. Teman-teman dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Dowes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, merasa bahwa rekan seperjuangannya tidak diperlakukan dengan adil. Mereka pun menerbitkan tulisan yang bernadakan untuk membela Suwardi atau Ki Hajar Dewantara. Tetapi para pihak Belanda menganggap bahwa tulisan itu untuk menghasut rakyat dan memusuhi juga memberontak kepada pemerintah kolonial. Akibatnya, kedua orang itu juga terkena hukuman internering. Dowes Dekker dibuang ke Kupang dan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Tetapi mereka berdua menolak untuk dibuang. Akhirnya mereka menghendaki untuk dibuang ke negeri Belanda karena di sana mereka yakin bahwa bisa mempelajari banyak hal dari daerah terpencil. Akhirnya mereka diizinkan untuk dibuang ke negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai pelaksanaan dari hukuman. Setelah Ki Hajar pulang dari Pulau Bangka, kemudian ia mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Ia pulang ke tanah air pada 1918. Setelah teman-temannya juga pulang, Ki Hajar pun mendirikan sebuah perguruan nasional, yaitu National Underways Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Yang kedua, ada konsep pendidikan dari Taman Siswa. Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Perguruan ini menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan dapat berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Tujuan pendidikan Taman Siswa adalah untuk membangun anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka lahir batin, luhur akal budi, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohaninya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan, tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir batinnya, merdeka lahiriah dengan arti merdeka lahiriah tidak dijajah secara fisik, ekonomi maupun politik, sedangkan merdeka secara batinnya adalah mampu mengendalikan keadaan. Taman Siswa itu anti-intelektualisme, yang artinya tidak seorang pun boleh hanya mengagungkan kecerdasan dengan mengabaikan faktor-faktor lainnya. Taman Siswa mengajarkan azas keseimbangan, yaitu intelektualitas di satu sisi dan personalitas di sisi yang lainnya, untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Meskipun dengan susunan kalimat yang berbeda, namun tujuan pendidikan Taman Siswa sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, ada konsep kebudayaan. Konsep dasar Taman Siswa untuk mencapai cita-citanya adalah kebudayaan, kebangsaan, pendidikan, sistem kemasyarakatan, dan sistem ekonomi kerakyatan. Karena pada intinya, bangsa ini tidak boleh kehilangan jati dirinya, menjaga keutuhan dalam berbangsa, menjalankan pendidikan dengan baik, dan untuk mencapai kemajuan, terjadinya harmonisasi nasional di dalam masyarakat,
serta menghindari kesenjangan ekonomi yang terlalu tajam antar warga bernegara. Kebudayaan nasional pada dasarnya merupakan puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Kebudayaan nasional bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi bergerak dinamis sesuai dengan irama kemajuan zaman. Dalam konsep ini, seluruh kebudayaan daerah dihargai sebagai aset kebudayaan nasional. Di sisi yang lainnya, adanya kemajuan kebudayaan sangat dimungkinkan, baik kebudayaan nasional maupun daerah. Berikut ini ada visi dan misi dari Taman Siswa. Yang keempat, ada kendala dalam Taman Siswa. Kendala utama yang dihadapi Taman Siswa adalah manusianya, dengan arti sangat sedikit insan Taman Siswa yang memiliki kemampuan dan sekaligus kewenangan untuk mengembangkan diri dan lembaganya. Sebenarnya, banyak insan Taman Siswa yang bagus. Akan tetapi, ketika masih produktif, mereka lebih memilih berkarya di luar. Dan setelah tidak produktif, baru mereka ingin berkiprah di Taman Siswa. Sekian video untuk penjelasan Taman Siswa kali ini. Semoga kita bertemu di lain waktu. Terima kasih.